ini kalau misalnya kita masukin data yang ini pasti presentasinya jadi lebih lengkap. Iya boleh tuh, gimana? Kamu urus semuanya, soalnya aku mau main mau istirahat dulu. Iya kamu bisa kan? Oh, oke, aku coba ya. Lu tuh selalu disuruh kerjain semuanya ya? Iya, gitu deh. Oh, kasihan ya. Ini udah ya semuanya. Oh udah selesai. Yaudah kita duluan cabut ya. Jangan lupa di print ya tugasnya. Jangan lupa. Sama PPT-nya juga disiapin ya. Thank you. Kok Kezia belum kerjain sih? Kok belum dikerjain sih? Kayaknya dia nggak ngerti apa-apa deh. Kezia, sekalian dong kerjain PPT-nya. Iya kok belum kamu masukin sih? Kan yang itu aku udah kerjain, jadi kalian tinggal masukin aja. Ya udah sekalian aja. Kok belum balik, Kes? Ini masih ngelanjutin PPT kita. Hah? PPT yang mana lagi? Yang kemarin kita diskusi. Lah, bukannya itu masing-masing ya kalau PPT? Nggak tahu sih, tapi tadi gue ketemu sama Theodora sama Ezra, gue disuruh masukin semuanya sekalian punya mereka. Hah? Lu mau aja gitu? Ya mau gimana lagi? Wah, lu harus aduin dosen sih ini. Nanti kalau misalnya mereka tahu, mereka makin nyuruh-nyuruh gue. Lu tuh harus ngomong sih, serius. Ya udah deh, buat sekarang gue bantuin lu dulu buat PPT kita. Lagian ini juga kelompok gue juga. Makasih ya. Baik, teman-teman yang dari kelompok 5 boleh silakan langsung presentasi aja ya. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul efek psikologis jangka panjang pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Maka saya akan langsung melanjutkan presentasi kami. Latar belakang. Untuk pentingnya mengetahui efek jangka panjang psikologi dari konten KDRT itu ada beberapa. Nah, untuk yang pertama itu bahaya KDRT. Kamu jangan baca dong. Bentar ya Bu. Ini kan oleh teman saya ya. Korban sulit mencari pertolongan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pasal 1 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang. Ini gimana? Kok makin lama makin ngebaca? Kan saya bilang dari kemarin jangan baca. Ini siapa sih yang ngerjain? Kamu doang sendiri? Dibantu sama ITS. Terus yang 2 orang ini gimana? Nama kalian siapa? Kalau misalnya kalian nggak lulus, jangan salahin saya ya. Bullying adalah bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu panjang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah atau tidak mampu untuk mempertahankan dirinya. Tindakan ini biasanya menimbulkan dampak negatif yang serius bagi mental dan juga sosial korban. Bullying memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah verbal bullying. Verbal bullying merupakan bullying yang menggunakan dengan kata-kata, seperti contohnya adalah mengejek, mencela, menyindir, memanggil nama ejekan, dan menyebarkan fitnah. Yang kedua adalah physical bullying, di mana bullying ini melibatkan tindakan fisik, seperti misalnya menendang, memukul, mendorong, merusak atau mencuri barang milik orang lain. Atau yang ketiga adalah bullying secara non-verbal atau non-physical, seperti contohnya adalah mengancam dan menunjukkan sikap yang janggal atau tidak seperti biasanya, melarang orang lain untuk masuk ke dalam kelompok, memanipulasi persahabatan, dan mengancam via sosial media.
Contoh tindakan bullying di kampus itu termasuk yang pertama, memaksakan korban mengerjakan semua tugas kelompok sendirian. Yang kedua, mengambil atau menyembunyikan materi penting dari korban. Yang ketiga, mengejek hasil kerja korban di depan teman lain, mengucilkan korban di saat diskusi, dan juga membuat korban merasa tidak berdaya atau takut menolak permintaan pelaku. Semua tindakan ini membuat korban tertekan dan juga merasa kehilangan kepercayaan diri. Bullying berdampak pada fisik seperti luka dan cedera, psikis seperti depresi, kecemasan dan trauma, bahkan ide bunuh diri, dan juga sosial, menarik diri, pasif, terisolasi. Ia juga bisa memicu siklus kekerasan baru ketika korban berubah menjadi pelaku, yang dimana penanganannya perlu melalui pemanfaatan teknologi secara bijak, pendampingan orang tua, pola asuh penuh kasih, serta penerapan PPKSP yang memberi perlindungan, pendampingan, konsekuensi edukatif bagi pelaku efek jerah. Kita bisa menyelamatkan korban dengan memberikan dukungan secara langsung. Contohnya dengan mendampingi korban untuk berbicara terhadap dosen ataupun konselor, dan memastikan bahwa anak korban untuk tetap diterima dalam lingkungannya, baik dalam kelompok ataupun kegiatan kampus. Langkah pencegahan bullying termasuk edukasi terkait dengan anti-bullying dan melakukan pembagian tugas yang adil. Serta kita juga dapat mendukung teman kita, dan kebijakan kampus juga harus secara jelas dan ditegakkan sehingga menciptakan lingkungan kampus yang positif, terbuka, dan saling menghargai.